Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arya Nur Hikam. Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan tentang memori internal dalam konteks sistem komputer. Pertanyaan pertama, apa yang dimaksud dengan memori internal dalam konteks sistem komputer, dan jelaskan peran dan fungsinya dalam operasi komputer. Memori internal adalah komponen penyimpanan dalam komputer yang menyimpan data dan instruksi yang dibutuhkan oleh prosesor selama operasi. Memori ini berperan penting dalam mempercepat akses data, memungkinkan multitasking, dan menjaga performa sistem saat program dijalankan. Lalu peran dan fungsi memori internal, yang pertama itu menyimpan data sementara, yang artinya memori internal seperti RAM digunakan untuk penyimpanan data yang sedang diakses atau diproses oleh prosesor. Lalu kedua, ada mempercepat akses data. Dibandingkan dengan penyimpanan eksternal, memori internal memiliki kecepatan akses yang jauh lebih tinggi, yang membutuhkan eksekusi program menjadi lebih cepat gitu. Lalu yang ketiga, ada mengelola multitasking. Memori internal memungkinkan komputer menjalankan beberapa tugas sekaligus dengan menyimpan data dari program-program yang berjalan. Lalu kita lanjut pada pertanyaan nomor 2, yaitu sebutkan dan jelaskan dua jenis memori internal yang umum digunakan dalam komputer. Ada yang pertama itu random access memory atau RAM. RAM adalah memori sementara yang digunakan untuk menyimpan data dan instruksi program yang sedang aktif atau sedang digunakan oleh sistem. RAM bersifat volatil, yang artinya data di dalamnya akan hilang ketika komputer dimatikan. Fungsinya adalah untuk mempercepat kinerja sistem dengan menyediakan akses cepat ke data yang sering digunakan oleh prosesor. Lalu berikutnya ada ROM atau read only memory. ROM ini adalah jenis memori yang digunakan untuk menyimpan instruksi permanen yang dibutuhkan oleh komputer, seperti instruksi booting atau firmware. Data di ROM bersifat non-volatil, yang berarti akan tetap ada meskipun komputer dimatikan. ROM tidak bisa ditulis ulang atau diubah dan hanya bisa dibaca, sehingga fungsinya lebih bersifat statis. Kita lanjut pada pertanyaan yang ketiga, mengapa kapasitas memori internal sangat penting bagi kinerja komputer? Dan berikan contoh dampak dari kapasitas memori yang tidak mencukupi. Kapasitas memori internal sangat penting bagi komputer gitu, karena menentukan jumlah program dan data yang dapat diakses secara bersamaan. Jika kapasitas memori kurang, komputer harus menggunakan memori virtual yang lebih lambat, yang mengakibatkan penurunan kinerja seperti program yang lambat atau tidak merespon. Lalu contoh dampak dari kapasitas memori yang tidak mencukupi, yaitu jika komputer memiliki RAM yang kecil saat menjalankan program yang besar atau beberapa program sekaligus, sistem akan sering menggunakan swap memory atau file pegging atau memori virtual. Hal ini menyebabkan komputer menjadi lambat karena akses ke penyimpanan sekunder seperti hard disk jauh lebih lambat dibanding RAM. Akibatnya, program mungkin memerlukan waktu lebih lama untuk merespon atau bahkan berhenti bekerja, dengan tanda kutip crash. Lalu kita lanjut pada pertanyaan keempat. Jelaskan bagaimana proses penyimpanan data dan
data terjadi di dalam memori internal saat sebuah program dijalankan. Nah, ketika sebuah program dijalankan, sistem operasi akan memuat instruksi dan data program tersebut dari penyimpanan sekunder seperti hard disk atau SSD ke dalam memori utama yaitu RAM. Prosesor kemudian mengakses instruksi program dari RAM dan mulai mengeksekusinya. Selama program berjalan, data yang dihasilkan atau dibutuhkan oleh program disimpan sementara di RAM. Lalu jika RAM tidak cukup, sebagian data bisa dipindahkan ke memori virtual yang terletak di penyimpanan sekunder, tetapi ini memperlambat kinerja. Terus setelah program selesai dijalankan, data yang tidak diperlukan lagi dihapus dari RAM dan memori tersebut siap digunakan kembali oleh program lain. Kita lanjut pada pertanyaan terakhir, yaitu bagaimana perkembangan terbaru dalam teknologi memori internal saat ini dan bagaimana hal tersebut dapat mempengaruhi kinerja komputer di masa depan. Perkembangan teknologi memori terbaru seperti DDR5 dan NAND atau NAND Flash 3D meningkatkan kecepatan dan kapasitas memori, memungkinkan proses data yang lebih cepat. Nah, NVRAM menggabungkan kecepatan RAM dengan sifat non-volatil yang dapat mengubah cara penyimpanan bekerja dan meningkatkan efisiensi dan kecepatan komputer di masa depan. Mungkin segitu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arya Nur Hikam. Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan tentang memori internal dalam konteks sistem komputer. Pertanyaan pertama, apa yang dimaksud dengan memori internal dalam konteks sistem komputer, dan jelaskan peran dan fungsinya dalam operasi komputer. Memori internal adalah komponen penyimpanan dalam komputer yang menyimpan data dan instruksi yang dibutuhkan oleh prosesor selama operasi. Memori ini berperan penting dalam mempercepat akses data, memungkinkan multitasking, dan menjaga performa sistem saat program dijalankan. Lalu peran dan fungsi memori internal, yang pertama itu menyimpan data sementara, yang artinya memori internal seperti RAM digunakan untuk penyimpanan data yang sedang diakses atau diproses oleh prosesor. Lalu kedua, ada mempercepat akses data. Dibandingkan dengan penyimpanan eksternal, memori internal memiliki kecepatan akses yang jauh lebih tinggi, yang membutuhkan eksekusi program menjadi lebih cepat. Lalu yang ketiga ada mengelola multitasking. Memori internal memungkinkan komputer menjalankan beberapa tugas sekaligus dengan menyimpan data dari program-program yang berjalan. Lalu kita lanjut pada pertanyaan nomor 2, yaitu sebutkan dan jelaskan 2 jenis memori internal yang umum digunakan dalam komputer. Ada yang pertama itu Random Access Memory atau RAM. RAM adalah memori sementara yang digunakan untuk menyimpan data dan instruksi program yang sedang aktif atau sedang digunakan oleh sistem. RAM bersifat volatil, yang artinya data di dalamnya akan hilang ketika komputer dimatikan. Fungsinya adalah untuk mempercepat kinerja sistem dengan menyediakan akses cepat ke data yang sering digunakan oleh prosesor. Lalu berikutnya ada ROM atau Read Only Memory.
ROM ini adalah jenis memori yang digunakan untuk menyimpan instruksi permanen yang dibutuhkan oleh komputer, seperti instruksi booting atau firmware. Data di ROM bersifat non-volatil, yang berarti akan tetap ada meskipun komputer dimatikan. ROM tidak bisa ditulis ulang atau diubah dan hanya bisa dibaca, sehingga fungsinya lebih bersifat statis. Lalu kita lanjut pada nomor 3. Pertanyaannya, mengapa kapasitas memori internal sangat penting bagi kinerja komputer? Dan berikan contoh dampak dari kapasitas memori yang tidak mencukupi. Kapasitas memori internal sangat penting karena menentukan jumlah program dan data yang dapat diakses secara bersamaan. Jika kapasitas memori kurang, komputer harus menggunakan virtual memory yang lebih lambat, yang mengakibatkan penurunan kinerja seperti program yang lambat atau tidak merespon. Contoh dampak dari kapasitas memori yang tidak mencukupi yaitu jika komputer memiliki RAM yang kecil,